Halo, senang sekali bisa kembali menemani Anda. Hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam nih sebuah sudut Tokyo yang mungkin belum terlalu sering Anda dengar. Namanya distrik Shishibone di Edogawa. Nah, kita udah kumpulin beberapa sumber ya, ada artikel, catatan blog, macam-macam lah yang Anda bagikan. Jadi misi kita kali ini, kita mau gali cerita-cerita sejarahnya yang menarik, terus cari tahu ada tempat unik apa aja sih yang tersembunyi di sana. Langsung aja deh, ini namanya Shishibone, Shikabone. Kedengarannya aja udah unik banget ya. Kalau diartiin langsung gitu kan bisa jadi tulong rusa. Jadi penasaran kan ini asal-usulnya gimana? Apalagi kalau kita lihat di materi ini, dulunya area ini tuh bagian dari desa yang lebih gede, namanya Shikamoto. Shikamoto Mura. Wah, kayaknya banyak lapisan cerita nih di sini. Tepat sekali, pembahasan kita kali ini bakal ngajak Anda nih napak tilas legenda dari abad ke-8. Terus nanti ada cerita pertemuan unik antara orang biasa sama shogun. Sampai kita lihat juga keajaiban alam yang jadi simbol penting di sana. Dan ya, semua ini kita rangkai dari informasi yang ada di materi Anda ya. Kita coba lihat gimana sih denyut masa lalu itu masih terasa di Edogawa modern. Baiklah, oke. Mari kita mulai gali dari nama uniknya ini, Shishibone. Saya baca di sumber, bacanya emang gitu ya, Shishibone. Bukan Shikahone atau gimana gitu? Betul, bacanya Shishibone. Dan ceritanya ini, wah, membawa kita jauh ke belakang, ke abad ke-8. Ini cerita yang nyambungin wilayah ini sama kuil-kuil Shinto yang penting banget di Jepang. Semuanya itu berawal dari sebuah prosesi sakral namanya Bunrei. Bunryu. Jadi semacam membagi roh dewa utama gitu untuk ditaruh di kuil lain. Nah, waktu itu roh dewa dari kuil Kashima itu di Ibaraki sama kuil Katori di Chiba mau dipindahin ke kuil Agung Kasuga di Nara. Oh, prosesi Bunrei, pemindahan roh dewa ya. Kedengarannya sakral banget. Terus rusanya masuk di mana nih ceritanya? Nah, ini dia peran penting si rusa. Dalam kepercayaan Shinto, kan rusa itu sering dianggap kami not sky, utusan dewa gitu. Jadi, buat perjalanan suci ini, roh dewanya itu dibawa pakai rusa putih suci sebagai tunggangan atau pembawanya gitu. Dan coba Anda bayangin, perjalanan dari Kashima ke Nara itu kan jauh banget ya. Sumber kita nyebut sekitar 582 kilometer. Zaman segitu, perjalanan sejauh itu, bawa sesuatu yang sakral pula, wah pasti lama banget. Bisa setahunan mungkin ya, dan penuh tantangan pastinya. Wow, setahun perjalanan naik rusa suci. Luar biasa. Terus, apa yang terjadi pas rombongan ini lewat wilayah Shishibone? Nah, di tengah perjalanan panjang itu, menurut legenda yang tercatat nih, salah satu rusa suci itu, katanya sih, rusa ini bahkan jadi semacam tongkat, tsue, buat Dewa Kashima. Jatuh sakit. Dan akhirnya, ya, rusa malang itu mati. Tepat di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Shishibone. Buat penduduk desa di sana waktu itu, kejadian ini dianggap kien, semacam takdir aneh tapi penting gitu. Oh, jadi gara-gara kematian rusa suci ini ya, itu jadi titik pentingnya? Iya betul. Karena merasa ini kejadian penting, penduduk desa itu menguburkan rusa tadi dengan hormat. Terus mereka bikin gundukan tanah, kalau bahasa Jepannya tsuka, di atas makam rusa itu. Gundukan inilah yang kemudian dikenal sebagai Shishimizuka. Artinya kira-kira gundukan melihat rusa atau gundukan peringatan rusa. Nah, dari peristiwa inilah nama desa Shishibone yang artinya tulan rusa lahir dan nempel terus namanya sampai sekarang. Jadi ini bukan cuma cerita dongeng ya, tapi ada jejak fisiknya gitu. Saya lihat di salah satu sumber blog yang Anda kasih katanya ada kuil kecilnya juga di sana. Namanya kuil Shishimizuka. Tepat sekali. Jejak fisik legenda ini ya kuil Shishimizuka, Shikamitsuka Jinja. Itu sumber-sumber Anda nyebut lokasinya di Shishibone 3 Chome, ada yang lebih detail 311. Katanya dekat persimpangan jembatan Mainuma Bashi. Disebutin juga kuilnya ini kecil banget, nyempil gitu di antara rumah penduduk. Jadi mungkin gampang kelewatan kalau nggak sengaja nyari. Di sana juga ada tugu batu peringatan, dibikin tahun 1967, Showa 42. Ada tulisannya, tempat asal mula Shishibone, Shishimizuka, Shikagone Hatsunochi, Shikamitsuka.
jadi penanda gitu. Menarik banget. Tapi kayaknya ada catatan tambahan deh di sumber itu soal gundukan aslinya. Gimana tuh? Iya, ada beberapa detail menarik lagi. Salah satunya, ada spekulasi nih. Katanya gundukan Shishimizuka itu aslinya mungkin sebuah makam kuno dari zaman Kofun. Kofun. Ini kan jadi nambah lapisan sejarah lagi ya. Mungkin lebih tua dari legenda rusanya. Tapi, penting juga dicatat, berdasarkan komentar di salah satu blog yang Anda sertakan, gundukan fisik aslinya, si Tuka itu, kemungkinan besar udah nggak ada. Mungkin diratain pas pohon pinus tua di atasnya mati, terus ditebang atau gimana gitu. Jadi yang sisa sekarang ya kuil kecil sama tugu peringatan itu. Oke, jadi inti cerita pertama ini tuh gimana sebuah peristiwa, entah fakta sejarah atau legenda ya, bisa kuat banget ngebentuk identitas, bahkan nama tempat, lebih dari 1000 tahun gitu ya. Kekuatan cerita lokal itu luar biasa emang. Anda nyimpulinnya pas banget. Itu contoh bagus gimana narasi jadi bagian sejarah yang nggak bisa dipisahin dari suatu tempat, sekecil apapun tempatnya. Oke, dari legenda kuno Rusa Suci, kita geser dikit yuk ke era yang lebih baru, zaman Edo. Sumber Anda juga nyorot cerita menarik nih soal pertemuan warga biasa sama penguasa tertinggi waktu itu, Shogun Tokugawa Yoshimune. Bener banget. Kisah ini katanya terjadi tahun 1717, Kyoho tahun kedua. Shogun Yoshimune ini kan shogun ke-8 ya, terkenal sama reformasi penghematannya, tapi juga hobi berburu pakai elang, takagari. Nah, pas beliau lagi berburu di sekitar area Higashi Komatsugawa. Area ini, waktu itu, masih masuk wilayah desa Shikamoto yang tadi kita sebut di awal. Terus pas Shogun lagi berburu di sana, ngapain dia? Ketemu rusa legendaris juga gitu? Bukan, kali ini ceritanya lebih membumi lah. Jadi pas Shogun Yoshimune ini capek abis berburu, beliau mampir buat istirahat. Milihnya rumah petani biasa, namanya Ichikawa Kyuzaemon. Nah, uniknya nih, menurut catatan sejarah kayak Tokugawa Jiki sama Musashi Fudokiko yang dirujuk sumber Anda, Shogun itu nggak duduk di kursi atau tempat khusus gitu. Santai aja beliau duduk di atas lesung batu biasa, Ishiusu, yang kebetulan ada di halaman rumah petani itu. Hah? Serius? Shogun duduk di lesung batu? Di halaman rumah petani biasa gitu? Itu cukup kaget juga dengernya. Memang, dan reaksi keluarga Ichikawa setelah Shogun pergi, itu yang bikin cerita ini diingat terus. Mereka merasa terhormat banget kan? Rumahnya, bahkan lesung batunya, disinggahi pemimpin negara. Akhirnya mereka mutusin buat nggak pakai lagi lesung batu itu buat numbuk padi atau apa. Lesung itu dianggap jadi pusaka keluarga yang berharga banget, Kaho. Dijadiin pusaka cuma gara-gara pernah didudukin shogun. Iya, segitunya. Bahkan lebih dari itu, mereka sampai bangun kuil kecil di halaman belakang rumah mereka, khusus buat nyimpen dan ya memuliakan lesung batu itu. Kuil kecil itu dinamain Usunomiya. Usunomiya artinya ya kuil lesung. Ini nunjukin banget ya dalamnya rasa hormat, mungkin campur rasa segan juga kali ya, rakyat biasa ke sosok shogun di zaman Edo. Wah, ini benar-benar situs sejarah yang unik dan tersembunyi ya. Mana letaknya di dalam rumah pribadi lagi. Kalau gitu, bisa nggak sih dikunjungi sama turis atau orang luar? Sumber Anda kayaknya nyebutin soal itu. Nah, ini bagian menariknya buat Anda yang suka wisata sejarah yang nggak biasa. Menurut salah satu sumber Anda, karena lokasinya kan di properti pribadi keluarga Ichikawa turun-temurun ya, jadi pengunjung yang mau lihat Usunomiya ini perlu bikin janji dulu. Caranya kontak asosiasi lingkungan setempat, Chokai, Machikai, lewat email. Ini kan jadi ngasih kesan eksklusif ya, pengalaman yang personal banget, jauh dari keramaian turis biasa. Hidden gem banget ini jatuhnya. Kesempatan langka ya buat nyentuh sisi sejarah yang sangat personal dan lokal. Jadi pelajaran dari sini mungkin gimana momen kecil sama benda sehari-hari bisa jadi penanda sejarah penting karena interaksi sama tokoh besar dan gimana rasa hormat itu diwujudin secara fisik sama masyarakat. Persis. Ini contoh nyata gimana sejarah besar ketemu kehidupan sehari-hari dan ninggalin jejak yang unik. Baik, kita udah jalan-jalan ke legenda nama tempat sama cerita Shogun Mampir. Sekarang kita lihat yuk keajaiban alam yang juga punya cerita sendiri kayak yang dijelasin di materi Anda. Kita ke kuil Zenyoji. Ya, kuil Zenyoji ini rumahnya pohon pinus yang fenomenal banget. Namanya Yogo no Matsu. Yogo no Matsu.
Artinya itu kira-kira pinus penampakan atau pinus manifestasi ilahi. Usianya diperkirain udah lebih dari 600 tahun. 600 tahun. Pasti gede banget ya pohonnya. Gede banget. Bukan cuma tinggi, tapi terutama lebar tajuknya itu loh. Sumber Anda nyatet rentang dahannya itu sampai 31 meter dari timur ke barat, terus 28 meter utara ke selatan. Luas banget kan? Saking luasnya area yang dinaungin dahannya itu, pohon ini dijuluki nomor 1 di Jepang. Buat luas tajuk, Hanmo Menseki Nihon Ichi. Hanmo Menseki Nihon Ichi, Hanmo Menseki Nihon Ichi. Statusnya juga istimewa, udah ditetapin jadi Monumen Alam Nasional Jepang. Kunino Tennen Kinebutsu, Kunino Tennen Kinebutsu. Nama Yogo Hyukyo. Sendiri punya makna spiritual gitu, artinya penampakan sementara dewa atau Buddha di dunia ini. Pinus penampakan, namanya aja udah bikin penasaran. Ada legenda khusus nggak yang nyangkut sama pohon ini menurut sumber-sumber kita? Ada dong pastinya. Salah satu legenda yang paling terkenal nih, kayak yang diceritain di sumber Anda, itu soal pencuri. Katanya, suatu malam ada pencuri berhasil masuk kuil Zenyoji, terus nyuri patung Buddha yang berharga. Tapi, pas dia mau kabur, jalan di bawah pohon pinus gede ini, tiba-tiba kakinya kaku, nggak bisa gerak. Kayak nempel gitu di batu bawah pohon itu. Nah, batu itu terus dikenal sebagai Yogo no Ishi, Kagyak no Ishi, batu penampakan. Kakinya kaku, terus gimana? Ketangkat? Nah, pas dia nggak bisa gerak itu, tiba-tiba dewa Fudomyo, Fudomiaong, muncul di depan dia. Fudomyo ini kan salah satu dewa penting ya di Buddhisme Jepang, mukanya sangar tapi hatinya baik, buat nuntun orang ke jalan bener. Bisa dibayangin dong si pencuri kaget dan takutnya kayak apa. Langsung saat itu juga dia nyesel sama perbuatannya terus tobat deh. Wah, ceritanya seru ya. Ini bukan cuma dongeng biasa kayaknya. Ada pesan moralnya gitu ya. Bener banget. Cerita ini sering diartiin sebagai cerminan kepercayaan orang dulu. Apalagi zaman Edo soal hukum karma Zenyohoho. Percaya kalau perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya. Pohon sama batu itu jadi saksi bisu intervensi ilahi gitu. Sumber Anda juga sempat nyebut legenda lain sih, soal Hoshi Furi no Matsu, pinus kejatuhan bintang. Katanya pernah ada bintang jatuh nyangkut di pohon ini, jadi nambah aura mistisnya. Katanya itu juga asal nama gunung kuil ini, Hoshi Yuzan, gunung tempat bintang tinggal. Nah, kalau dibandingin sama Usunomiya tadi yang mesti pakai janjian segala, gimana kalau mau ke kuil Zenyoji sama lihat pohon pinus ini? Lebih gampang nggak? Langsung aja, bisa ngerasain sendiri meganya pohon ratusan tahun ini, berdiri di bawah dahannya yang rindang sambil ngebayangin cerita pencuri yang tobat atau bintang jatuh tadi. Jadi di sini kita lihat gabungan yang indah ya, antara keajaiban alam, sejarah kuil, sama legenda yang ada nilai spiritual dan moralnya. Contoh gimana alam sama budaya bisa nyatu erat banget di Jepang. Tepat sekali. Ini daya tarik yang kuat, kombinasi antara keindahan fisik sama kedalaman ceritanya. Oke, kita udah dengar cerita rusa di Shishimizuka, lesung batu bekas shogun di rumah pribadi, sama pohon pinus raksasa di Zenyoji. Tadi di awal kita sempat nyebut nama desa Shikamoto ya. Gimana sih semua cerita sama lokasi ini nyambungnya dalam konteks yang lebih gede menurut materi kita? Nah, benang merah yang nyatuin banyak lokasi sama cerita ini emang wilayah historis yang lebih luas itu, yaitu desa Shikamoto. Tempat-tempat yang kita bahas tadi kayak Shishibone sama Higashikomatsugawa, tempatnya Usunomiya, dulunya itu bagian dari atau paling nggak deket banget dan terkait erat sama wilayah desa Shikamoto ini. Oh, jadi Shikamoto ini kayak induknya gitu ya di masa lalu? Bisa dibilang gitu secara administratif di periode tertentu. Desa Shikamoto ini sendiri, menurut catatan di sumber Anda, baru resmi dibentuk tahun 1889, Meiji 22. Dibentuknya itu hasil gabungan beberapa desa atau bagian desa yang lebih kecil yang udah ada sebelumnya, termasuk diantaranya ya desa Shishibone, desa Matsumoto, sama desa Moto Ishiki. Terus tahun 1932, Showa 7, pas ada perluasan besar-besaran kota Tokyo, desa Shikamoto ini dilebur jadi bagian dari Edogawaku, kayak yang kita kenal sekarang. Menarik. Terus nama Shikamoto sendiri ada artinya atau ada hubungannya sama cerita-cerita tadi nggak? Ternyata ada. Dan ini nyambung lagi ke cerita paling awal kita. Nama Shikamoto, Lukamoto, itu rupanya singkatan atau gabungan dari nama-nama desa utamanya.
Sumber Anda jelasin kalau nama itu diambil dari Shikabone, terus moto dari Matsumoto, sama moto Ishiki. Jadi, bahkan di nama desa gabungan ini, unsur Shika alias rusa dari legenda Shishibone itu tetap kebawa. Ini nunjukin betapa pentingnya legenda itu buat identitas awal wilayah ini. Wah, jadi jejak rusanya tetap ada ya, bahkan di nama administratif yang lebih baru. Keren ini, nunjukin gimana sejarah sama legenda itu terus hidup dalam berbagai bentuk. Ada contoh lain nggak gimana identitas desa-desa lama ini masih kerasa walau udah gabung gitu? Ada contoh bagus di materi Anda. Disebutin soal kuil Tenzo Shinja. Kuil ini secara sejarah itu kuil penjaga, Shinjugami, buat wilayah bekas desa Moto Ishiki, salah satu desa pembentuk Shikamoto tadi. Jadi meskipun nama desa Moto Ishiki mungkin udah jarang dipakai ya di administrasi modern, kuil Tenso ini tetap ada dan berfungsi. Jadi pusat spiritual, penjaga ingatan bareng buat masyarakat yang ngerasa berasal dari atau punya ikatan sama area historis itu. Ini bukti nyata gimana institusi kayak kuil lokal itu penting banget buat jaga kesinambungan sejarah sama identitas komunitas di tengah perubahan zaman. Dari penelusuran kita berdasarkan materi yang Anda bagikan tadi, rasanya kayak beneran jalan-jalan menembus waktu di sudut Edogawa ini. Mulai dari cerita rusa ilahi yang ngasih nama ke Shishibone, terus persinggahan shogun yang ninggalin jejak unik, sampai pohon pinus raksasa saksi legenda di Zenyoji. Dan gimana semua itu nyambung di sejarah desa Shikamoto. Ini benar-benar buktiin kalau cerita menarik itu seringkali nyempil di tempat yang nggak kita duga. Tentu aja ini baru secuil ya dari apa yang mungkin ada di Edogawa. Terima kasih banyak Anda udah nemenin kita dalam penjelajahan kali ini. Buat Anda, gimana sih sebenarnya nama-nama tempat, legenda lokal, kayak cerita rusa Shishibone tadi, terus situs sejarah yang mungkin kelihatannya kecil atau nyempil kayak Usunomiya atau kuil Shishimizuka, itu bisa berfungsi kayak benang tak terlihat gitu, yang tetap nyambungin kita, manusia modern, sama akar masa lalu kita. Apalagi di tengah kota metropolitan kayak Tokyo, di mana gedung baru tumbuh terus dan perubahan kayaknya cepet banget. Mungkin pas Anda jalan-jalan nanti, entah di lingkungan sendiri atau pas ke tempat baru, coba deh lihat sedikit lebih dalam. Lewatin fasad modernnya. Kira-kira cerita apa aja ya yang mungkin kesimpen di balik nama jalan yang Anda lewatin, kuil kecil di sudut gang, atau bahkan pohon tua di taman kota?